Number 12. Nah, sekarang nomor 12 ya. What most likely motivates the writer in writing the passage? Apa yang paling mungkin katanya memotivasi penulis dalam menuliskan paragraf ini? Oke, kita lihat dulu pilihannya ya. There is an unresolved flood problem. Apakah karena tidak ada tidak terpecahkannya masalah banjir? Oh no ya, di sini hanya menjelaskan proses bagaimana si tanah menyimpan air dan nanti mengeluarkannya. Dan di paragraf 1 itu dia menekankan bahwa katanya kemampuan hutan itu terpisah dari keberadaan pohon-pohon. Artinya di sini tidak berhubungan dengan keberadaan pohon yang ada di tanah tersebut. Jadi dia menekankan, sebenarnya menekankan trees only store water for their own needs and the land saves water. Itu intinya sebetulnya ya. Yang B kita lihat, people's awareness towards reforestation is low. Ini juga tidak dibahas tentang awareness dari masyarakat mengenai reforestation gitu ya. Tidak, reforestation itu tidak dibahas di sini. Not many people understand the benefits of water for forest. Tidak banyak orang mengerti mengenai manfaat air untuk hutan. Di sini bukan manfaat air untuk hutan, tapi lebih kepada bagaimana hutan itu menyimpan tanah, gitu ya, yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Ini juga salah, misconception ya. There is the fallacious concept that trees store large amount of water. Ada konsep yang salah katanya bahwa pohon-pohon itu menyimpan jumlah banyak air gitu. Banyak jumlah air, sorry, terbalik. Menyimpan jumlah air yang banyak. Nah, ini yang tepat karena dia bilang pohon itu tidak menyimpan air loh, dia hanya menyimpan air untuk kebutuhannya sendiri, tanah yang menyimpan air. Jelas jawabannya yang D ya, karena yang E itu the information about the importance of trees in storing water is not available. Jadi jawabannya yang D. Oke. Okay, 13. What is the relationship between the ideas in paragraph 1 and 2? Apa katanya hubungan antara ide di paragraf 1 dan paragraf 2? Berarti kita harus fokus kepada ide di paragraf 1 dan 2 ya. Okay, digital sound technology refers to the online communication using the human nose. Okay, ini tentang teknologi aroma digital itu ya, yang mengacu pada katanya komunikasi online menggunakan penciuman manusia. Okay, it is crucial application for electronic nose. A nose is a device that analyzes the chemical content of a specific odor and identifies it. Oke, ini berarti penjelasan mengenai apa itu in-nose gitu ya. Dan di kalimat akhirnya di sini mengenai si California-based company DigiSense has created a small device called iSmell. It has its own driver. It can be connected through a personal computer via serial ports. Okay. Lalu yang paragraf 2. Digital sound technology works by coding RMS. Such RMS are then downloaded in computer as audible sounds. This technology enables the user to produce and modify their personal preferences. Okay, high cost of the electronic nose and delays between successive smell taste are some restraints faced by the global digital sound technology market. Okay, ini ada katanya some restraint, harga yang mahal gitu ya. Lalu katanya ada penundaan antara successive smell taste. Ini merupakan halangan yang dihadapi oleh pasar teknologi global dari digital sound ini. Oh, berarti ada halangan ya di paragraf di kalimat terakhirnya pun begini. This problem also restrict the usage of digital sound technology. Masalah ini juga pada akhirnya membatasi penggunaan teknologi aroma digital gitu ya. Kalau di awal tadi mengenai apa itu gitu ya, apa itu digital sound technology gitu ya, bagaimana penggunaannya. Kalau di paragraf 2 justru mengungkapkan hambatannya. Oke.
Kita lihat yang A. The brief definition of digital science technology in paragraph 1 is further elaborated through a number of useful application programs in paragraph 2. Oh, it is no. Tidak dielaborasi di paragraf 2 ya, mengenai program aplikasi yang berguna dari penggunaan digital science technology ini. Yang B kita lihat paragraph 1 mentions several devices to support digital science technology, followed by the explanation of developing such device in paragraph 2. It is not, ya. Ini juga tidak. Paragraf 1 katanya menyebutkan beberapa alat yang mensupport gitu, yang mendukung digital science technology. Ini salah dari awal juga. The authors agreement of a digital science technology development in paragraph 1 is contrasted with the idea of its termination in paragraph 2. Persetujuan gitu ya. Persetujuan penulis terhadap perkembangan digital science technology ini di paragraf 1 katanya ditentang, berbanding terbalik dengan ide penghentiannya di paragraf 2. Tidak ada pendapat penulis di paragraf pertama. Di paragraf pertama hanya menyebutkan tentang apa sih digital science technology gitu ya. Yang D kita lihat, the definition of digital science technology development in paragraph 1 is followed by the number of its application in various sectors. Ini juga bukan, paragraf 2-nya salah ya. Yang I, berarti yang I dong jawabannya sudah pasti. Paragraph 1 contains the overview of digital science technology followed by the obstacles. Nah, ini betul ya. Paragraf 1 katanya memuat tentang pemahaman gitu ya, overview of digital science technology yang diikuti oleh hambatan-hambatan atau tantangan terhadap perkembangannya di paragraf 2. Oke, jawabannya yang E. Oke, number 14. Which of the following best restates the underlined sentence in paragraph 2? Mana katanya dari kalimat berikut ini yang merupakan statement terbaik gitu ya, yang di restate itu berarti kita harus mengungkapkan lagi maksud dari kalimat yang ada yang diminta, tapi strukturnya bisa jadi berubah, struktur kalimatnya berubah tapi maksudnya sama ya. Kita lihat high cost of electronic noise and delays between successive smell tests are some restraints faced by the global digital science technology market. Ini tentang adanya harga yang mahal gitu ya, lalu ada penundaan gitu ya. Di antara successive smell test ini merupakan masalah gitu ya yang dihadapi oleh pasar global digital science katanya. Nah, kita lihat nanti ada dua faktor nih yang menyebabkan menyebabkan masalah di pasarnya, high cost tadi sama delays. Delays, oke. Yang A kita lihat, the success of small taste in the global digital science technology market depends on the price of electronic noise. Kesuksesan small taste di teknologi global digital science ini katanya bergantung pada harga dari electronic noise. Oh, ini tidak ya? Tidak bergantung pada harga. Tadi ada dua, harga dan penundaan. We did not enjoy the digital science technology because it is expensive and it has not been perfectly developed. Kita tidak menikmati katanya di digital science technology karena harga yang mahal dan tidak dikembangkan secara sempurna. Ini bisa jadi karena ada harga yang mahal gitu ya, expensive, dan tidak sempurna pengembangannya. Tidak sempurna bisa diartikan dengan delay di sini berarti bisa diartikan dengan tidak sempurna. Oke, kita tandai dulu. Selanjutnya yang C. People face the problem of delay in developing technology related to digital science in the global market. Nah, di sini menghadapi masalah hambatan gitu ya, penundaan pengembangan teknologi yang berhubungan dengan digital science di pasar global. Betul sih ada delay, tapi high cost-nya dia tidak dimuat. Berarti jangan dipilih ya, karena tidak memuat keseluruhan isi dari kalimatnya. The production of electronic noise has been delayed because it has been limited by the global digital science. Ini katanya produksinya itu ditunda
karena adanya pembatasan oleh Global Digital Sand Technology ini juga bukan, justru pembuatannya itu tertunda gitu ya. Tidak disebutkan apakah ini dibatasi atau tidak. Oh yang kita lihat, an electronic nose costs a lot. Oke, harganya mahal. Betul. And delay, dan ada penundaan. Is the successful decision in marketing. Oh, ini masalahnya. Adalah katanya keputusan yang berhasil, yang sukses gitu ya dalam memasarkan digital science technology ini salah. Berarti jawabannya yang B ya. Oke, the last one. Kali nomor 15, sorry. From the passage, we can assume that. Dari teks ini kita bisa mengasumsikan bahwa, kalau mengasumsikan itu artinya ini adalah tersirat ya. Dia jadinya implicit, sorry. Jadi tidak dituliskan di dalam teks, tapi kita harus menyimpulkannya. Tadi di paragraf 1 tentang digital science technology itu seperti apa, di sini ada hambatannya ya. Di sini hambatan. Kalau di paragraf 3, kita lihat the global digital science technology market can be classified based on its type, application, and end user industry. In terms of type, the market can be segmented into synthesizer and electronic nodes. The electronic nodes market segment is expected to hold substantial share of the market because it has been extensively used in the defense and healthcare sectors. Oh, ini berarti pengaplikasiannya ya. Ini pengaplikasiannya. Aplikasinya. Kalau ini benefitnya. Berarti kita bisa simpulkan. Ini ada benefit, ada hambatan, dan juga contoh pengaplikasiannya. Kita lihat. A pilot study on the capability of digital science technology has been conducted. Pilot study katanya dari kemampuan si digital science technology ini telah diadakan. Ya betul, memang telah diadakan dan ini tersurat bukan tersirat. Kita sudah bisa tahu ini California-based company ini sudah membuat device ya, iSmell. Berarti memang sudah dibuat. Jadi jangan dipilih karena kita tidak harus mengasumsikan apa-apa dari itu karena memang sudah ada gitu ya. High predictability of airflow helps the smooth development of digital science. Tentang airflow. High predictability of airflow helps katanya membantu perkembangan digital science yang mulus. Ini juga tidak usah tidak usah diasumsikan karena di situ tidak dimuat di sini ya, high air gitu ya, tidak ada di sini. Karena kita harus mengasumsikan keseluruhannya ya. Digital science technology still needs some improvements. Teknologi digital science ini masih membutuhkan perbaikan. Nah, ini bisa kita asumsikan. Kenapa? Karena ada hambatan di sini kan. Berarti harus ada improvement. Lalu yang D, aromatherapy is the only benefit of digital science technology in healthcare sector. Healthcare sectors ini di sini ya. Di situ dikatakan digital science, karena paragraf terakhir, digital science technology is used in aromatherapy. This may cure certain diseases by employing different types of smells. Di sini is the only benefit. Ini hanya satu-satunya manfaat gitu ya dari digital science technology di sektor kesehatan. Bukan, karena tidak disebutkan, ini hanya sebagai contoh saja. Dan tidak dinyatakan bahwa ini satu-satunya manfaat. Tidak ya. Sand synthesizer and e-notes are less developed compared to other digital sand devices. Di sini sand synthesizer and electronic notes itu dinyatakan begini. The global digital sand technology market can be classified based on
its type, application, and end user industry. In terms of type, the market can be segmented into sense synthesizer and electronic noise. Tidak dinyatakan bahwa ini less developed compared to other ya. Salah. Berarti jawabannya yang C. Oke, sudah selesai semuanya. Sampai ketemu lagi di pembahasan TO berikutnya ya. Assalamualaikum.